Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam fil lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Jamblang, baik kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3 TOI yang senantiasa kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat perkenannya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari, dari kalian bangun tidur sampai dengan nanti kalian kembali tidur. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu menjadi catatan amal ibadah kita, dan ini akan menjadi atau memperberat timbangan amal ibadah kita. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin. Anak-anakku sekalian, para santri pesantren atau kegiatan Ramadan SMK Negeri 1 Jamblang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan tahun ini Ramadan 1442 Hijrah, kita sama-sama akan melaksanakan kegiatan Ramadan yang dilaksanakan oleh sekolah, dan kami berharap kalian semua bisa mengikutinya dan melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan dengan penuh semangat. Sama-sama kita menyemarakan bulan Ramadan pada tahun ini. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, kita masih dalam kondisi pandemi, dan kita pun harus senantiasa melaksanakan anjuran dari pemerintah untuk rajin melaksanakan 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Untuk itu kita semua juga berharap bahwasanya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kita pun bisa beraktivitas atau beribadah seperti semula, sehingga kita pun kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 1 Jamblang kelas 10, 11, dan juga 12 TOI yang kami banggakan, bahwasanya pada kesempatan kali ini pun saya atas nama pribadi yang pertama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh semangat dan juga penuh keikhlasan. Dan juga permohonan maaf kami atas nama lembaga, mungkin selama 1 tahun ke belakang kita bersosialisasi banyak sekali kealfaan atau kehilafan yang mungkin terjadi,
harapan kami dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan ini, kita sama-sama dalam kondisi bersih, sehingga dalam pelaksanaan Ramadannya pun mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12 TOI, di dalam bulan Ramadan, dari puasa Ramadan ini kita bisa dapat mengambil hikmah dari berbagai macam hikmah yang ada di Ramadan ini. Salah satu di antaranya adalah hikmah tentang kedisiplinan. Jadi puasa bisa membawa kita membuat pribadi yang lebih disiplin. Ya, mungkin kita selaku siswa SMK dan juga terutama SMK Negeri 1 Jamblang yang dari dulu dikenal bahwasanya kita memiliki ciri khas tersendiri dari SMK-SMK yang lainnya, yaitu salah satu diantaranya adalah kedisiplinannya. Ya, untuk itu sangat tepat sekali apabila momen puasa ini kita jadikan sebagai waktu untuk bermuhasabah, ya, belajar, mengintrospeksi, evaluasi diri, ya, tentang apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dari puasa ini kita menghasilkan pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih disiplin, ya, terkait dengan siswa-siswi SMK Negeri 1 Jamblang yang mungkin sudah dikenal dengan kedisiplinannya itu. Ya. Adapun hikmah Ramadan tentang disiplin ini mungkin bisa diambil 3 aspek. Yang pertama itu adalah disiplin tentang kewajiban. Ya, kita selaku manusia, selaku individu dan selaku makhluk sosial, ya, tentu melekat adanya hak dan juga adanya kedisiplinan. Adanya hak dan juga ada kewajiban. Ya, di mana ada hak yang kita terima dan juga ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Ya, kaitannya dengan disiplin kewajiban yang telah saya sampaikan di awal, ya, dari puasa ini akan ada hikmah. Salah satu di antaranya yang terkait dengan kedisiplinan adalah disiplin tentang kewajiban. Ya, mungkin kalian juga sering mendengar ayat-ayat yang memerintahkan kita selaku muslim dan juga mencoba untuk menaikkan derajat kita sebagai mukmin atau mukhlisin, dan juga keikhlasan kita, ihsan. Salah satu di antaranya adalah kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini atau puasa ini sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa atau beriman. Ya, jadi ada yang harus dilaksanakan sebagai manusia, sebagai insan, sebagai umat beragama, sebagai muslim, dan juga yang mencoba berbuat lebih baik lagi, diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu yang jadi kewajiban kita. Ya. Kemudian ayat berikutnya juga menerangkan tentang adanya hak-hak dan juga kewajiban apabila ada suatu halangan, yaitu mungkin di dalam melaksanakan ibadah puasa kita ada uzur, yaitu mungkin yang bagi perempuan yang ada tamu datang tiap
awal bulan atau di bulan, di hari-hari tertentu tiap bulannya, atau juga mungkin yang sudah uzur, yang sudah tua, atau mereka yang dalam perjalanan, atau juga yang dalam keadaan sakit. Ya, dan itu pun adanya suatu kewajiban mengganti puasa-puasa yang tidak dilaksanakan di bulan Ramadannya di bulan-bulan berikutnya. Ya. Nah, terkait dengan kewajiban ini, sebagai siswa SMK Negeri 1 Jamblang pun sekiranya bisa memahami hak-hak dan kewajiban pula sebagai siswa SMK Negeri 1 Jamblang. Kemudian yang kedua, dari puasa ini kita mengambil hikmah disiplin tentang waktu. Ya, disiplin mengatur waktu, kapan kita memulai, kapan kita beraktivitas, kapan kita mengakhiri suatu kegiatan. Ya, segala sesuatunya harus direncanakan dan juga diharapkan dalam pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ya, dalam Islam dan juga dalam puasa ini diajarkan untuk bisa memahami atau menghargai adanya waktu yang sudah ditetapkan. Ya, salah satu diantaranya kapan kita menahan diri untuk tidak makan atau imsak, dan juga kapan kita dibolehkan waktunya untuk berbuka kembali, melaksanakan aktivitas atau yang halal yang dibolehkan untuk dilakukan, yaitu berupa waktu buka. Dan juga disiplin waktu-waktu yang lainnya, ya, karena dalam Islam pun ada ketentuan waktu-waktu untuk melaksanakan suatu ibadah. Ya, salah satu diantaranya mungkin sholat saja. Ya, subuh ada waktunya, duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib juga ada waktunya, isya juga ada waktunya. Dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lain, apakah itu sholat tahajud, sholat hajat, atau ibadah-ibadah yang lain. Demikian Islam mengatur adanya ketentuan-ketentuan waktu yang wajib kita perhatikan di dalam keseharian kita terapkan. Adapun yang ketiga dari hikmah puasa ini tentang pembelajaran disiplin adalah disiplin adanya hukum. Ya, adanya suatu aturan yang berlaku. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak mengikuti aturan yang diberlakukan, baik itu aturan di masyarakat, aturan bernegara sebagai warga negara, dan juga aturan-aturan peserta didik sebagai siswa di sekolah tertentu, pasti akan ada aturan-aturannya. Dan aturan-aturan ini ya terkait dengan hukum-hukum yang berlaku. Di puasa diajarkan apabila kita berhalangan melaksanakan puasa pada hari-hari di bulan Ramadan, maka hukumnya itu wajib membayar atau mengganti puasa-puasa atau hari-hari puasa yang ditinggalkan sebanyak hari-hari yang ditinggalkan tersebut di bulan lainnya, atau juga dengan membayar fidyah bagi yang sudah sepuh atau tua. Ya, mudah-mudahan dari puasa Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan derajat kita jauh lebih baik ketimbang waktu-waktu atau hari-hari sebelumnya. Ya, kesimpulannya dari puasa ini yang bisa kita ambil tentang yang terkait dengan kedisiplinan itu ada 3. Yang pertama adalah disiplin kewajiban, kemudian disiplin waktu, dan juga disiplin tentang hukum.
Dan mudah-mudahan pula di kesempatan ini kita juga bisa memperbaiki diri, mengintrospeksi untuk bisa menjadi insan yang lebih baik. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini bisa menjadi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.